Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang nelayan di Timika terjatuh dari atas kapal, tim SAR kerahkan perahu cepat mencari korban. Gubernur Papua bersedia diperiksa kesehatannya oleh dokter KPK. Ratusan siswa sekolah menengah atas tampilkan kreasi produk unggulan khas Papua dalam Festival Pelajar di Merauke. Tim SAR Timika mengerahkan anggotanya untuk mencari seorang anak buah kapal motor Agung Berkah Bahari yang terjatuh ke laut pada Sabtu lalu saat sedang mencari ikan di Laut Kokonau, Timika. Laporan diterima tim SAR pada Ahad kemarin dan hingga berita ini disusun, proses pencarian masih berlangsung. Saksi mengatakan korban terjatuh saat sedang buang air besar di pinggir kapal akibat hantaman ombak yang besar. Tim SAR juga sudah meminta informasi dari kapal nelayan yang sedang mencari ikan di seputaran Laut Kokonau. Tim mendapatkan informasi bahwa pencarian sudah dilakukan oleh kurang lebih sekitar 6 kapal yang terlibat dalam pencarian, namun hasil masih nihil. Kemudian setelah tim Basarnas Timika sampai di lokasi menggunakan RIP dengan 1 tim rescue, kemudian kami melakukan update untuk kapal-kapal yang ada di sekitar. Kemudian kami melaksanakan pencarian berdasarkan SAR map. Dan hari ini untuk total area yang di-cover kurang lebih sekitar 5 nautical mile. Pencarian hari ini dengan hasil nihil dan tim sementara melaksanakan istirahat. Dan pencarian akan dilaksanakan besok hari dengan total area yang diperkirakan kurang lebih sekitar 11 nautical mile. Saat ini tim SAR sudah membangun pos atau bevak di pinggir pantai Kokonau untuk mempermudah proses pencarian. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Polisi membubarkan 2 kelompok warga di Timika yang tawuran di kompleks Gorong-Gorong Senin kemarin. Kedua kelompok ini saling serang dengan melempar batu dan benda tajam. Pertikaian ini sudah berlangsung selama 3 hari berturut-turut dan warga sekitar merasa terganggu. Mereka akhirnya melapor ke polisi. Namun upaya polisi membubarkan tawuran sempat dilawan kedua kelompok. Akibatnya kaca mobil patroli milik polisi pecah, sehingga polisi mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan massa. Ya, memang wilayah itu memang kami jadikan sebagai red zone ya, daerah merah memang untuk di sana itu, dan kebanyakan ketika kami melakukan operasi malam di situ, kami selalu menjadi korban dari pihak kepolisian. Kemarin sampai Kasat Sabara juga kena di bagian kepalanya, ada jahit. Terus kemudian ada satu lagi anggotanya yang kena saat bawa kendaraan. Kendaraan juga rusak-rusak berat karena mereka di situ dengan leluasa kalau malam hari melakukan pelemparan terhadap petugas yang lewat seperti itu. Tapi kemarin sempat mengeluarkan tembakan peringatan biar mereka menjauh dari TKP, kemudian dipaksa untuk membubarkan diri ya. Tapi itu lagi karena malam hari mereka menguasai medan di sana, dan akhirnya kami mencoba untuk mundur, tapi kami selalu antisipasi dari jauh. Polisi saat ini sudah mengantongi sejumlah nama dari kedua kelompok warga yang bertikai. Dari hasil penyelidikan sementara, pertikaian antar warga itu dipicu minuman keras. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Gubernur Papua Lukas NMB sudah 2 kali mangkir dalam pemeriksaan KPK atas dugaan kasus gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Matius Fakiri sudah bertemu dengan Lukas di kediaman pribadinya akhir pekan lalu di Koya Tengah, Distrik Moratami.
Matius berusaha membujuk Lukas agar mau diperiksa KPK karena sudah berstatus tersangka. Namun Lukas tidak bersedia karena masih sakit. Menurut Matius, Lukas akhirnya bersedia diperiksa tim dokter dari KPK. Hingga saat ini, Lukas masih menunggu jadwal pemeriksaan kesehatan dari pimpinan KPK. Dalam penegakan hukumnya kasus korupsi itu tidak melihat kalau kita bilang kasus justice, karena kalau korupsi itu kan kejahatan negara, kejahatan luar biasa. Namun saya harus menyampaikan dan saya yakin di Jakarta pun mereka mempertimbangkan perkembangan dampak dari kejahatan hukum itu. Sehingga itu yang saya minta kepada teman-teman, kita memberikan edukasi, menyampaikan hal-hal yang soft supaya masyarakat di tanah Papua, khusus kita di Jayapura, di Sentani, tidak dihadap-hadapkan. Terus juga masyarakat jangan mudah terpengaruh karena ada kepentingan lain yang seolah dihadap-hadapkan antara sesama anak negeri yang ada di Papua. Kita lihat kemarin kan ada orang kena panah wayar. Hanya mereka bermain sendiri, tapi sudah disunat kemana-mana. Kan betul-betul. Orang minum di warung, itu isinya kemana? Isinya ke sana. Nah ini yang kita berusaha untuk kita kelola dia dengan baik, sehingga nanti penegakan hukum itu bisa dilaksanakan tanpa adanya. Kapolda menambahkan saat bertemu Lukas situasi sempat tegang. Ia meminta agar tidak ada oknum yang sengaja memanfaatkan situasi ini untuk memperkeruh suasana dan mencari keuntungan pribadi. Lukas NMB bersikeras tidak mau diperiksa KPK karena kondisi kesehatannya. Lukas sudah ditetapkan menjadi tersangka gratifikasi uang sebesar 1 miliar rupiah sejak 5 September lalu. Namun hingga saat ini KPK belum berhasil memeriksa Lukas NMB yang beralasan sakit. Ratusan simpatisan Lukas NMB juga masih terus berjaga di halaman rumah pribadinya. Mereka memeriksa satu persatu siapapun yang masuk keluar rumah Gubernur Papua. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Instruksi Kapolri terkait pelarangan melakukan tilang manual sepertinya belum bisa dilaksanakan seluruh jajaran Polres di Indonesia. Hal ini disebabkan peralatan penunjang tilang elektronik belum sepenuhnya tersedia di sejumlah daerah. Seperti di Merauke hingga saat ini, belum ada satupun kamera pemantau yang terpasang di ruas jalan utama karena kendala biaya yang tidak murah. Tentang elektronik traffic law enforcement yang disampaikan bahwasannya untuk kamera etle sendiri itu sementara masih berada di Jayapura. Untuk di Merauke sendiri itu belum ada kamera stasioner ataupun kamera etle yang terada di Merauke. Jadi terkait masalah penilangan yang tidak boleh dilakukan secara manual karena di Merauke belum ada, jadi polisi lalu lintas sebenarnya tidak mencari kesalahan, tetapi apabila memang ada pelanggaran yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, mungkin kita bisa menegurnya ataupun memberitahukan secara prosedur. Kira-kira Bu Kasat kapan ya kira-kira untuk kamera tersebut mungkin terpasang di Kota Merauke? Ya, kita menunggu dari Korlantas dan Direktorat untuk pemasangan kamera etle tersebut di Kabupaten Merauke. Di Merauke, tilang manual masih diberlakukan menunggu sampai kamera sudah terpasang di seluruh ruas jalan. Penghapusan tilang manual bertujuan untuk memperbaiki citra polisi di masyarakat karena sudah menjadi rahasia umum. Banyak oknum anggota Polri yang justru memeras pengendara yang tertangkap basah melanggar aturan lalu lintas. Sementara itu, Polres Mimika menggelar razia di pintu masuk distrik Kuam Kinarama dan checkpoint 28 Timika. Setiap kendaraan, baik sepeda motor dan mobil, diperiksa satu persatu. Razia ini dilakukan untuk menjamin keamanan di Timika akibat perang suku yang terjadi 3 tahun lalu. Saat ini, 2 kelompok yang bertikai sedang dalam proses damai dengan membayar denda. Polisi ingin memastikan tidak ada pihak lain yang memprovokasi sehingga menimbulkan kerusuhan. Kegiatan sweeping itu dilakukan untuk cipta kondisi. Cipta kondisi itu artinya bahwa selama kurang lebih sebulan ini Kamtipmas di Kota Timika khususnya di Kuam Kinarama itu
sedikit terganggu dengan adanya acara adat untuk pengumpulan dana pembayaran perang saat 2015 itu. Kemudian orang-orang baru begitu terlihat banyak. Kemudian tingkat kerawanan juga terjadinya kriminalitas juga selama kurang lebih sebulan ini meningkat di Kota Timika, sehingga Kapolres memerintahkan Bakops untuk melakukan tindakan tegas penegakan hukum terhadap para pelaku yang disinyalir memang semua terjadi pertikaian itu awalnya dari minuman keras, sehingga yang ditekankan itu minuman keras, kemudian kebiasaan masyarakat yang membawa senjata tajam di jalanan, di ini itu harus ditegakkan karena memang ada aturan yang undang-undang darurat itu. Selama razia, polisi berhasil menyita sejumlah senjata tajam dan minuman keras. Mereka yang membawa senjata tajam harus menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya. Polisi sekali lagi melarang setiap pengendara yang masuk maupun keluar dari distrik Kuamkin Narama tidak membawa senjata tajam dan minuman keras. Bila tidak mematuhi, mereka akan dikenai sanksi pidana. Dari Merauke dan Timika, Muhammad Ridwan dan Igobat Momolin melaporkan.